Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ustazah harap hari ini kalian semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kalian siapkan terlebih dahulu alat yang akan digunakan kalian untuk belajar. Setelah buku dan alat tulis kalian siap, marilah berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Coba perhatikan dua gambar yang terdapat dalam video ini. Gambar tersebut merupakan contoh interaksi antar manusia. Manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang mana dalam memenuhi kebutuhannya mereka harus saling berhubungan dan berinteraksi baik dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan manusia. Sebelumnya, apakah kalian masih mengingat apakah itu interaksi? Interaksi merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu individu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada pembahasan yang sebelumnya, yaitu hubungan antar manusia dengan lingkungan alam. Hubungan antar manusia dengan lingkungan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Dan yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Yang pertama, ada hubungan yang membuat manusia harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Contohnya, seperti ketika sebelum menanam padi, para petani harus mengetahui waktu datangnya musim penghujan agar nantinya tanaman padi yang ditanam dapat tumbuh subur. Yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitar. Contohnya, yaitu manusia memanfaatkan panas yang dihasilkan dari sinar matahari untuk mengeringkan pakaian setelah dicuci. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, manusia akan melakukan berbagai macam aktivitas yang diantaranya adalah berinteraksi, baik berinteraksi dengan lingkungan alam maupun berinteraksi dengan lingkungan manusia. Dari berbagai aktivitas yang dilakukan manusia tersebut, nantinya akan muncul berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang dihasilkan dari interaksi manusia tersebut yaitu meningkatnya keanekaragaman hayati seperti penghijauan dan pembuatan taman kota. Selain berdampak positif, interaksi manusia juga berdampak negatif, yaitu dapat merusak habitat yang diakibatkan dari penggunaan pestisida, bertambahnya polusi udara, dan penebangan hutan secara liar. Contoh lain dari dampak interaksi manusia dengan lingkungan dapat kalian lihat pada buku Bupena halaman 18, yaitu dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Kemudian, yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Dan yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Yang pertama yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli, penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Dan yang terakhir adalah berkurangnya sumber daya air. Nah, itu tadi adalah materi seputar bentuk-bentuk interaksi manusia terhadap lingkungan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Ustazah tadi dapat kalian pahami dengan baik. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan masyarakat Indonesia. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ustazah mengucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya.